Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi kita akan membahas mengenai usul fiqh dengan tema beberapa aspek tentang kaidah-kaidah fikih. Nah, kaidah fikih ini adalah suatu pedoman atau alat penting dalam hukum Islam yang memberikan kemudahan, fleksibilitas, dan keadilan dalam penerapan syariah, sekaligus menjaga relevansinya terhadap perkembangan zaman saat ini. Nah, jadi kaidah-kaidah fikih ini harus selalu relevan terhadap perkembangan zaman agar mudah diterima oleh masyarakat muslim di seluruh dunia. Nah, syarat-syarat dari qawaid al-fiqhiyah ini ada 5 syarat. Yang pertama itu berdasarkan dalil yang sahih. Jadi kaidah fikih itu harus merujuk pada dalil-dalil yang sahih. Jadi dalil-dalilnya itu harus jelas, jelas sanadnya, jelas tafsirannya, semuanya harus jelas. Kemudian yang kedua berlaku untuk banyak kasus. Jadi kaidah fikih ini harus dapat menyelesaikan atau memperdomani segala kasus yang ada di zaman sekarang ini. Jadi yang ketiga memiliki ruang lingkup yang luas. Jadi ruang lingkupnya itu harus luas. Yang keempat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang lebih tinggi. Jadi dengan kita merelevansikannya pedoman fikih dengan zaman sekarang itu harus tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang tinggi, yang terdahulu. Kemudian yang kelima itu kejelasan dan konsistensi dalam penerapan. Jadi penerapannya itu dalam kehidupan manusia itu harus jelas dan konsisten dalam penerapan. Jadi tidak boleh berpindah-pindah gitu, tidak boleh berubah-berubah, harus konsisten. Kemudian hikmah qawaid al-fiqhiyah. Nah, di sini ada 5 hikmah yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu mempermudah pemahaman dan penerapan hukum. Jadi dengan adanya kaidah fikih, kita sebagai umat muslim akan mempermudah dalam kehidupan kita, mempermudah sebagai pedoman. Jadi kaidah fikih ini hikmahnya untuk mempermudah kita dalam menjalankan syariat-syariat Islam. Yang kedua, menyatukan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dengan adanya kaidah fikih ini menyatukan beberapa pendapat ulama untuk menetapkan suatu hukum. Yang ketiga, menegakkan keadilan dalam hukum. Jadi hikmah yang ketiga itu untuk menegakkan keadilan dalam segala aspek kehidupan manusia, baik itu hukum, dalam hukum-hukum, dalam segi-segi kehidupan manusia. Dan yang keempat itu memastikan fleksibilitas syariah untuk kondisi kontemporer. Jadi hikmahnya selanjutnya itu yaitu untuk fleksibilitas syariah dalam kondisi kontemporer itu tetap fleksibilitas hukum syariah dalam perkembangan zaman saat ini tetap relevan. Yang kelima itu untuk mendorong kemudahan dalam ibadah dan muamalah. Jadi dengan adanya qawaid fikih ini mempermudah kita dalam ibadah, dalam muamalah. Jadi dengan adanya qawaid ini kita akan selalu banyak diberi kemudahan dalam untuk bermuamalah, dalam ibadah. Kemudian untuk klarifikasi qawaid al-fiqhiyah. Jadi klarifikasinya itu untuk menghindari kesalahpahaman mengenai qawaid al-fiqhiyah. Penting untuk menjelaskan konsep ini dengan cara yang jelas dan terstruktur. Jadi klarifikasi untuk pemahaman mengenai qawaid al-fiqhiyah ini sangat penting. Jadi agar kita itu tidak salah dalam menyatakan qawaid al-fiqhiyah ini, dan kita harus memahaminya dengan jelas dan terstruktur. Nah, untuk poin-poin yang dapat digunakan untuk klarifikasi ini ada 5 poin. Yang pertama, kedudukan qawaid al-fiqhiyah. Jadi kita harus tahu kedudukan qawaid al-fiqhiyah itu di mana. Dan yang kedua, klarifikasi qawaid al-fiqhiyah. Jadi kita harus sering-sering memahami tentang qawaid al-fiqhiyah, memperdalam pengetahuan kita tentang qawaid al-fiqhiyah.
Yang ketiga, peran qawaid al-fiqhiyah dalam Islam. Jadi kita harus tahu peran-peran qawaid al-fiqhiyah ini dalam agama Islam ini apa. Dan yang keempat, perbedaan qawaid al-fiqhiyah dan usul fiqh. Jadi kita harus tahu perbedaan qawaid al-fiqhiyah dan usul fiqh. Usul fiqh ini kan adalah akar lah ya. Jadi bisa kita sebut akar, sumber dari hukum. Artinya dari mana diterapkannya suatu hukum itu. Jadi usul fikih ini adalah landasan. Dan yang kelima, manfaat qawaid al-fiqhiyah dalam kehidupan umat. Jadi kita harus tahu segala manfaat dari adanya qawaid al-fiqhiyah ini dalam kehidupan kita. Jadi di sini kita tidak akan salah dalam memahami mengenai qawaid al-fiqhiyah ini. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan kita mengenai beberapa aspek tentang kaidah qawaid al-fiqhiyah. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.